Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Agustin dengan NPM 251201123. Saya akan menjelaskan tentang susunan negara. Indonesia sebagai sebuah negara lahir bukan hanya dari perjuangan fisik, tetapi juga dari perjuangan gagasan. Gagasan tentang bagaimana sebuah negara harus disusun, bagaimana kekuasaan dibagi, dan bagaimana rakyat dilindungi oleh hukum. Semua itu terangkum dalam satu hal yang menjadi dasar berdirinya negara, yaitu konstitusi. Konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal atau teks hukum. Ia adalah jiwa dari negara itu sendiri, penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, negara hanyalah kekuasaan tanpa arah dan pemerintahan akan berjalan tanpa batas. Menurut Kus Edi Sartono dalam jurnal kajian Konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi konstitusi pasca Orde Baru, perjalanan konstitusi Indonesia menunjukkan dinamika yang luar biasa. Sejak tahun 1945, Indonesia telah memiliki 4 konstitusi berbeda, dan setiap perubahan membawa dampak besar terhadap susunan negara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial. Namun, kondisi politik yang tidak stabil membuat Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 berdasarkan Konstitusi RIS. Bentuk negara berubah menjadi federasi dan kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Hanya setahun kemudian, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan juga ikut berubah dari presidensial menjadi parlementer. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalani oleh Perdana Menteri. Namun, sistem ini menimbulkan ketidakstabilan politik, sehingga pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membawa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang tetap digunakan sampai sekarang. Meski telah mengalami 4 kali amandemen besar pada masa reformasi, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, perubahan ini bukan sekedar revisi pasal, tapi juga pembentukan ulang struktur negara yang lebih demokratis, transparan, dan seimbang. Dalam Jurnal Negara dan Konstitusi dari Universitas Komputer Indonesia, dijelaskan bahwa negara memiliki 3 unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur ini diikat dan diatur oleh konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena pada dasarnya, kekuasaan negara harus dibatasi. Inilah yang disebut dengan paham konstitusionalisme. Menurut Syafriya di dalam UER Law Review, konstitusionalisme mengajarkan bahwa tidak ada satupun kekuasaan yang bersifat mutlak. Negara dan konstitusi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Negara memberikan kehidupan bagi konstitusi, sementara konstitusi memberikan arah bagi negara. Dari sinilah susunan negara dibentuk dengan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur pemerintahan Indonesia saat ini menggambarkan sistem yang lebih seimbang. Presiden dan wakil presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR dan DPD menjadi lembaga legislatif yang membuat undang-undang, sementara MPR berfungsi menetapkan dan mengubah undang-undang. Lalu kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Struktur ini menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari yang lain, melainkan saling mengawasi agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Namun, perjalanan konstitusi Indonesia tidak selalu mulus. Dalam jurnal Dynamics of Constitutional Change in Indonesia oleh Muhammad Hudayfi, dijelaskan bahwa perubahan konstitusi seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik kepentingan politik, resistensi terhadap perubahan, hingga rendahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Padahal, konstitusi seharusnya bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik rakyat menjadi sumber kedaulatan.
Hudayfi menekankan bahwa di era modern penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perubahan konstitusi, menggunakan teknologi digital untuk transparansi, dan memperkuat pendidikan konstitusi agar masyarakat memahami sistem negaranya sendiri. Dari perspektif yang lebih luas, Jurnal Perbandingan Perkembangan Konstitusi di Indonesia dari Jurnal Perspektif menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia tergolong paling sering diubah di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial dan politik, namun juga menandakan adanya instabilitas sistem hukum di masa lalu. Perubahan yang cepat memang perlu, tapi tanpa kesadaran hukum dan partisipasi rakyat, konstitusi hanya akan menjadi teks tanpa makna. Melalui perjalanan panjang ini, Indonesia akhirnya menemukan bentuk susunan negara yang relatif stabil, yaitu negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, pembagian kekuasaan yang seimbang, serta jaminan atas hak-hak rakyat melalui konstitusi yang hidup dan dinamis. Dan pada akhirnya, konstitusi bukanlah sesuatu yang statis, ia akan terus berkembang bersama masyarakatnya. Selama rakyat Indonesia masih berpegang pada prinsip keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, maka susunan negara ini akan tetap kokoh menjadi fondasi kuat bagi masa depan bangsa. Itulah penjelasan tentang susunan negara dan dinamika konstitusi Indonesia. Dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, konstitusi selalu menjadi dasar arah perjalanan bangsa. Karena sebuah negara tanpa konstitusi ibarat kapal tanpa kompas besar, tapi mudah tersesat. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.